Sahabat semua, Selamat sahabat. oke, salam sahabat bagi saudara-saudara, teman-teman yang ada di Jember maupun yang ada di Makassar, dan dalam hal ini Mahaba itu sebagai pelayanan bagi kaum Kedar yang ada di Makassar. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih pertama kepada karena hanya rahmat dan kasih-Nya sehingga kita dipertemukan melalui hamba Tuhan, sahabat yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan senyuman, Bapak Pendeta Daniel bersama dengan Ibu. Tuhan memberkati. Dan ini yang pasti ini adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kita pada malam hari ini. Dan bagi saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu yang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu persatu akan nama-nama daripada Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap kami sapa dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Malam hari ini kita akan membahas seperti yang telah disampaikan lewat Mbak Tuhan Pendeta. Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Suara Ariel masuk. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sanggala. Tolong host. Mari kita awali dengan doa. Heidi. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari Mohon ini. maaf, kita tunggu Dalam sebentar. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 28 Tolong Agustus, host. judul renungan kita, Pohon Ara yang Tidak Berbuah. Ayat hafalan, Matius pasal 21, ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak Oke, boleh dilanjut. Oke. Maaf untuk gangguan ini. Silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih kesempatan yang indah pada malam hari ini, dan kita akan membahas atau membagikan mengenai sahabat dalam Quran dan dalam Alkitab. Yang pasti bahwa kebenaran Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa, dan tentunya telah diberikan kepada saudara tertua kita, yakni orang-orang Yahudi, dan saudara junior kita juga dalam bukunya. Jadi saudara junior kita tentunya adalah kaum Kedar. Ya. Di mana kita akan melihat pada kesempatan ini ya sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab sendiri. Oleh karena itu, mari kita lihat pada slide itu ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arabnya di sana dan dalam bahasa Ibrani. Kedua bahasa ini adalah bahasa yang serumpun, adalah bahasa Semitik. Isma ya Israel, Rabbu ilahuna Rabbul Wahid. Ini terdapat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Isma ya Israel, sama bahasanya ketika
orang Israel atau orang Ibrani menyebutkan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema adalah berarti dengarkanlah. Hai bangsa Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu esa. Sepintas ketika kita melihat baik dalam bahasa Arab, ini Alkitab terjemahan bahasa Arab yang paling di atas itu, kelihatannya tidak ada arti, kelihatannya tidak ada makna yang lebih jauh selain daripada ungkapan kesaksian ataupun syahadat ataupun pengakuan. Jauh sebelum menyampaikan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, orang-orang Ibrani telah memiliki satu kesaksian atau satu syahadat yang disampaikan oleh Musa. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang-orang Israel. Kalau kita melihat kesaksian ini, tulisan ini, maka nampaknya tidak ada hal yang menarik ketika kita mengamati hanya sepintas. Tetapi ketika kita lebih teliti, maka ada sesuatu yang Tuhan melalui Musa mau sampaikan. Kalau kita membaca bahasa atau Alkitab bahasa Ibrani yang sudah di print out atau yang sudah dicetak, maka tidak ada hal yang sangat mencolok dari ayat demi ayat atau huruf demi huruf dalam kalimat tersebut. Tetapi ketika orang-orang Ibrani ataupun kita yang membaca akan scroll atau yang disebut dengan yang gulungan Alkitab itu, mereka sebutkan itu adalah tanah yang kosher, maka kita akan melihat perbedaan seperti yang ada di layar tersebut. Perbedaan yang ada di layar. Yang ada di layar tersebut itu pada layar ada dua huruf yang sangat menonjol. Ada dua huruf yang sangat menonjol. Ini bukan sesuatu yang istilahnya salah cetak, tetapi ini adalah sesuatu yang disengaja oleh para penulis akan Alkitab yang kosher karena ada maksud, ada tujuan, ada rencana, ada makna yang mendalam dari kata tersebut. Pada akhir kata dari kata Shema itu ada huruf ayin. Dan pada akhir kata atau huruf terakhir dari kata yang terakhir, kata echad, ada huruf dalet di sana. Dan ketika digabungkan akan dua huruf tersebut, maka membentuk satu kata yang memiliki makna yang sangat dalam. Dan pada malam hari ini kita akan melihat makna yang dalam tersebut, sehingga pada dasarnya entah itu pelatihan, entah itu training, entah itu seminar, ataupun saya melihat di poster tersebut adalah evangelisasi atau
training. Maka kata tersebut adalah sebenarnya sudah tersirat kata ed di sana. Apa arti ed itu? Ed itu artinya adalah saksi. Saksi. Oke, apa maknanya dari kata ed ini? Makna daripada kata ed ini di mana huruf ayin, ya, huruf yang pertama kata makna kata dari bahasa Arab artinya mata. Sementara dalet itu adalah orang susah, orang miskin, ataupun taraf hidup, baik keadaan, ekonomi, fisik, ataupun sosial mereka itu adalah di bawah rata-rata. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika kita bersaksi, maka itu harus disaksikan oleh ayin, disaksikan oleh mata, tanpa, ya, kalau kita melihat di sini, disaksikan oleh mata semua, tanpa ada pengecualian. Kesaksian kita, testimoni kita, ataupun pewartaan kita, itu harus pada semua kalangan. Bukan hanya pada kalangan, ya istilahnya gedol, atau orang besar, atau orang-orang tertentu, strata sosial yang istilahnya di atas rata-rata. Tetapi pelayanan kita adalah pelayanan tanpa pandang bulu. Itulah yang dilakukan oleh tentunya Kristus yang dicontohkan. Oleh sebab itu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ini, Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa kita yang telah dipilih, kita yang telah dimenangkan juga harus bersaksi kepada semua orang. Oke. Kemudian Alkitab atau pada buku Kejadian pasalnya yang pertama, maka ada ungkapan di sana tentang genealogi penyembahan. Atau dalam buku Kejadian kita lihat, Kejadian pasalnya yang pertama, Kejadian pasalnya yang pertama, fil baddi khalaqallahu samawati wal ard, atau dalam bahasa Ibraninya dikatakan, dalam bahasa Ibraninya di sini disebutkan adalah Bereshit bara Elohim et hasamaim wa et haaretz. Oke. Ungkapan Bereshit, ya, ungkapan Bereshit, atau kalau orang Samaria katakan Bareshit, maka ini memberikan satu gambaran bahwa ada sesuatu yang terjadi pada awalnya atau pada mulanya. Dan pada mulanya ini, ya, di sini sebutkan adalah Allah yang menciptakan. Jadi awalnya Allah yang menciptakan. Apa yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan di sana? Kalau kita membaca buku Kejadian ini, maka di situ adalah awal dari segalanya. Awal daripada dunia ini atau genealogi penyembahan, awal daripada manusia, awal daripada kejatuhan, awal daripada keluarga, awal daripada dosa, dan semua diawali dengan kata Bereshit, dan akan nantinya diuraikan dari ayat demi ayat atau pasal demi pasal dari buku Kejadian. Genealogi penyembahan. Oke. Atau yang disebut dalam istilah orang Greka adalah ortolatria. Penyembahan yang benar. Dalam buku Kejadian,
atau dalam buku Bereshit, Sefer Bereshit atau buku Kitabul Takwin ini memberikan satu atau rincian detail dari penyembahan yang benar atau yang disebut dengan dalam kehidupan atau di dalam teologi atau dalam agama ada 3 hal yang kita kenal. Kalau bicara tentang ortodoksi, ya berarti itu berbicara tentang ajaran yang benar. Kalau ortopraksi itu berbicara tentang kehidupan yang benar, yang itu diangkat oleh Yesus sebagai contoh orang-orang Samaria yang ortopraksinya, kehidupannya adalah kehidupan yang benar. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat ortolatria atau penyembahan yang benar dengan cara yang benar yang coba diangkat pada malam hari ini. Selanjutnya, dalam buku Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga di sana, ya disampaikan bahwa Tuhan telah menyelesaikan langit dan bumi. Sebuah kesimpulan yang sudah disampaikan atau telah disampaikan. Dan ada satu ungkapan yang digarisbawahi di sana dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab di sana, wa barakallahul yaumas sabi'a wa qaddasa. Oke. Hal yang sama, penekanannya di sini adalah bahwa Allah memberkati wa barakallahul yaumas sabi'a, memberkati akan hari Sabat. Kemudian bukan hanya memberkati, tetapi ditekankan di sana adalah ya, dikuduskan. Oke. Di dalam Alkitab kita, dalam bahasa Ibrani disebutkan di sana hampir sama, waibarek, ya, waibarek Elohim et yom hashibi'i wekaddesu. Oke, wekaddes. Jadi ada bentuk pengudusan. Artinya di sini bukan hanya bicara tentang pengudusan. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sebenarnya bahwa hari Sabat itu bukan sesuatu yang diberkati oleh Tuhan saja, tetapi ada satu penekanan di sana adalah ya kudus. Kata kudus bukan hanya memiliki arti satu, tetapi memiliki arti ganda. Selain kudus ataupun suci, maka itu berarti juga adalah set apart, sesuatu yang disendirikan, sesuatu yang dipisahkan dari hari-hari yang lain, sesuatu yang dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena itu adalah ya kudus adanya. Makanya Tuhan memberikan kepada kita satu teladan, satu contoh agar umat Tuhan, agar ciptaannya mampu untuk membeda-bedakan mana barang yang kudus, mana barang yang tidak kudus, mana hari yang kudus, mana hari yang tidak kudus tentunya. Jadi ada pemisahan. Makanya ketika kita membaca buku Kejadian, pada saat penciptaan, baik di hari pertama maupun di hari kedua, ketiga, dan selanjutnya, maka ada istilah pemisahan di sana. Pemisahan. Hosek, ya, dari gelap, ya, terang itu, or itu dipisahkan daripada gelap. Oke. Kemudian intinya di sini adalah bahwa Tuhan memberikan roh kepada kita, umat Tuhan, agar dimampukan juga untuk bisa memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kudus ataupun yang tidak kudus.
Oke. Sebuah perbandingan ini dari surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayatnya yang ke-54 dikatakan inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa 'alal arsy. Oke. Ayat ini hampir sama dengan Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Arti daripada ayat ini, bila mana saudara-saudara membuka akan kitab suci umat muslim, ini dalam surat Al-A'raf ayatnya yang ke-54. Jadi sekali lagi bahwa ini hanyalah sebuah perbandingan, membuktikan bahwa kebenaran Tuhan itu pun bukan hanya ada di dalam Alkitab, tetapi juga di Alkitab daripada saudara-saudara kita sebagai bukan hanya sebagai rujukan, tetapi untuk mau menyatakan bahwa Tuhan itu peduli kepada kita semua. Inna rabbakumullahu allazi khalaq. Ya, sesungguhnya Tuhan Allahmu ya, menciptakan langit dan bumi fi sittati dalam waktu ya, di sini fi sittati ayyam, satu kalimat fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari ya, yaum. Summas tawa alal arsy. Sesungguhnya atau kemudian Tuhan bersemayam di atas arsy atau di atas singgasana. Oke. Apa yang Tuhan akan lakukan ketika singgasana? Apa yang dilakukan oleh sang raja ketika dia duduk di singgasana? Apa yang diinginkan oleh seorang raja ketika duduk di atas singgasananya? Penyembahan tentunya. Dan Allah mau memberikan penekanan di sini ketika dia sudah duduk di atas singgasana, di mana dia telah wa barakallahu yaumal sabi'i, dia telah memberkati akan hari Sabat dan dia telah menguduskannya, maka ciptaannya pun harus menyembah akan Tuhan pada hari yang benar. Itulah yang disebut dengan ortolatria, penyembahan yang benar. Oke. Kemudian Alkitab memberikan penegasan. Ya. Alkitab mengingatkan. Dan lebih dalam lagi apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasalnya kedua tadi. Kemudian ditekankan lagi di dalam Mishpot atau 10 firman. Mari kita lihat akan 10 firman tersebut. Salah satunya, kalau kita akan bahas 10 maka mungkin waktunya cukup panjang, tapi kita akan ambil salah satu daripada firman tersebut. Di Keluaran yang ke-20 ayatnya yang ke-8. Di slide ada tertera di sana. Pada slide yang kelima kalau tidak salah. Ya. Bisa ditampilkan. Oke. Ini Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-8. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab dikatakan uzkur yaumas sabti. Oke. Uzkur dari kata zikir, mendekatkan diri, merenungkan, memikirkan. Itu yang kita bisa dapat di sini. Memikirkan, memeditasikan lebih jauh dan lebih dalam lagi bahwa yaumus sabti, bahwa hari Sabat ini adalah kudus. Dalam Alkitab bahasa Ibrani
lebih jauh dan lebih dalam arti kata tersebut. Mari kita lihat perlahan-lahan. Zakor et yom hasabat lekat desu. Oke. Zakor ini bukan hanya diartikan sebagai ingat atau mengingat. Tapi zakor ini adalah memeditasikannya, merenungkannya. Atau mungkin kalau kita bisa pakai istilah ya orang yang kadangkala ada olahraga yoga, itu ada senam yoga. Atau kalau saudara kita dari Muslim itu kan zikir. Oke. Kata zakor ini dia satu sores atau satu akar kata dengan kata zakar. Ada yang tahu zakar artinya apa? Zakar, zakar itu berarti laki-laki. Itu artinya zakar. Zakar di sini, kata zakar bukan hanya laki-laki, tetapi zakar juga berarti pemberi nafkah. Zakar juga itu adalah pemberi hidup. Dalam pengertian kata dia yang menafkahi akan keluarganya. Zakar dia yang menafkahi akan anak-anaknya. Zakar dia yang istilahnya memelihara. Dan zakar juga adalah dia memiliki tugas untuk mengingatkan. Jadi tugas laki-laki, tugas kepala keluarga adalah mengingatkan akan seluruh penduduk dunia ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Seluruh bumi ini, atau dalam pengertian tanda kutip ya, bahwa tugas dan tanggung jawab seorang zakar, seorang laki-laki adalah memberikan peringatan, memberikan pelajaran, membagikan. Teristimewa di ayat yang ke-8 ini, zakor et yom hasabat lekat desu. Mengingatkan semua orang bahwa Sabat itu adalah kudus adanya. Itu tugas daripada kita. Dan itu tanggung jawab, itu adalah amanah yang Tuhan percayakan kepada makhluk yang bernama manusia atau manusia yang laki-laki, ya tentunya. Jadi itu tugas kita, itu adalah tanggung jawab kita, dan itu bukan sesuatu yang sepele. Oleh karena itu, bukan hanya diingat, bukan hanya dikatakan zakor, bukan hanya diingat zakor. Oh ingat, hari ini adalah hari Sabat, atau minggu depan itu ada hari Sabat, setelah Jumat itu adalah Sabat, sebelum Minggu itu. Bukan hanya itu yang pengertiannya, tetapi tadi sudah disebutkan adalah zakor itu adalah dizikirkan. Zikir itu adalah membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Zakor itu adalah merenungkan, memeditasikan lebih dalam, lebih jauh lagi. Kemudian ada sebuah perbandingan. Tadi kan itu di dalam Alkitab kita. Kalau kita mau mengambil ayat demi ayat dari Alkitab, baik di Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Tanakh, maupun di Perjanjian Baru atau yang disebut dalam buku Yeremia pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-31 itu yang disebut dengan Berit Hakaddasa, itu adalah perjanjian yang kudus. Maka ayat demi ayat itu begitu banyak, listnya begitu banyak, ayat-ayat itu tentang Sabat. Ini hanyalah sebuah perbandingan saja, bahwa sesungguhnya apa yang kita buat, istilahnya apa yang kita lakukan adalah benar adanya. Ini
ada ungkapan Ibrahim faith ini, agama atau iman, keyakinan daripada Ibrahim yang disebut dengan istilah millat. Tapi kita akan melihat sejarahnya ataupun latar belakang kenapa ini menjadi sebuah keyakinan. Padahal pada dasarnya, pada awalnya, ini bukan sebuah keyakinan ataupun sebuah agama yang disebut dengan millat. Mari kita lihat ayatnya dulu, baru kita akan lihat sejarahnya. Karena keyakinan itu tidak lepas daripada sebuah sejarah atau historik. Bukan hanya sebagai metahistorik, tetapi adalah suatu yang yang nyata ini, yang kita yakini, yang kita percayai, itu juga terlepas daripada satu sejarah. Oke, dalam perbandingan ayat-ayat dari kitab suci umat muslim, ini surat An-Nahl ada di slide selanjutnya ini, tapi kita akan baca. Surat An-Nahl ayatnya yang ke-123. Summa auhayna ilaika an tabi'i millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu. Kalau terjemahan bahasa Inggris tidak terlalu jauh dengan bahasa Indonesia. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ada ungkapan atau ada penambahan di sana. Penambahannya adalah dikasih tanda kurung bahwa ilaika itu, kepadamu itu adalah menunjuk kepada seseorang pada waktu itu. Dan nama seseorang itu adalah Nabi Muhammad atau Muhammad. Oke. Jadi summa auhayna ilaika, sungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad an tabi'i millata Ibrahim, ikutlah akan iman, akan keyakinan, akan agama Ibrahim. Siapa dia? Hanifan. Dia adalah seorang yang selalu mencari kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukan penyembah berhala. Oke, dia bukan orang yang musyrik. Itu identitas daripada agama, keyakinan daripada Ibrahim. Tetapi sekali lagi bahwa pada slide selanjutnya itu adalah satu kisah ya, hubungan dengan mungkin saya tidak tampilkan, mungkin saya tidak isi di sini, tapi tradisi Brit Milah, ya Brit Milah yang akhirnya Milah ini bergeser atau berubah dia punya nilai ataupun makna, dan ini dibuktikan juga oleh sejarah. Tradisi sunat sebenarnya, tradisi sunat atau yang disebut dengan Brit Milah. Brit itu adalah perjanjian. Ya, jadi Brit itu adalah perjanjian. Kalau kita membaca buku Yeremia pasal yang ke-31 itu adalah Brit Hakadasa, itu adalah perjanjian yang baru. Ya, Brit Milah. Oke. Jadi tradisi sunat atau Brit Milah, perjanjian sunat daripada bangsa Arab hanya menuruti sejarah Ismail, tapi tidak menuruti teks dalam Taurat. Siapa yang sampaikan itu? Ada seorang ahli hukum dan sejarawan dari Gaza. Dia hidup sekitar 322 hingga 444 Masehi. Atau kalau kita membandingkan dengan adanya umat muslim yang lahir pada tahun 570 kan Nabi Muhammad lahir. Ya, kemudian pada 622 muslim ini lahir. Dengan kata lain, seorang ahli hukum dari sejarawan dari Gaza ini yang hidup
sekitar 300 tahun sebelum Muhammad, yang bernama ini, namanya adalah Sozomen. Dia berkata seperti ini, ya, bahwa suku-suku Arab menyunatkan anak laki-laki mengikuti Ismail, membuktikan brit milah yang diteruskan dalam tradisi lisan Arab, dan kata milah dimaknai sebagai millatu Ibrahim, agama Ibrahim. Oke, jadi milad Abraham. Ya, jadi yang tadinya adalah perjanjian tentang sunat. Jadi penekanannya di sini bukan tentang sunatnya, tapi makna daripada milah, milah ini. Dan tadinya itu adalah bicara tentang satu tindakan yang disebut khitan, maka sekarang ya menurut yang ahli sejarawan ini yang dari Gaza, bahwa itu istilahnya nilainya, maknanya itu bergeser menjadi millatu Ibrahim atau agama Ibrahim. Oke, sehingga kita kembali ke slide sebelumnya. Sehingga pada saat ya dalam surah An-Nahl tadi dikatakan bahwa summa auhayna ilaika an tabi'i millata Ibrahim. Sekali lagi diwahyukan, jadi diinspirasikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk mana perintahnya, ikutlah akan millat Ibrahim. Ya. Ciri-ciri millat Ibrahim itu adalah, ciri-ciri Ibrahim itu adalah hanifan, selalu mencari kebenaran, dan dia bukan musyrik, orang yang musyrik. Dan bukan hanya itu, ciri-ciri daripada agama Ibrahim lebih spesifik lagi dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-124. Ya, oke. 124. Innama ju'ila samtu 'alal ladzi talafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Innama ju'ila sabtu, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabat. Di situ tidak disebutkan innamal ju'ilal jum'ah, bukan diwajibkan untuk berbakti pada hari Jumat, tetapi innama ju'ilal sabt, ya, diwajibkan, wajib hukumnya, harus hukumnya, tidak boleh tidak, it is a must, ya, sesungguhnya wajib hukumnya. Bukan hanya, ini ayat lebih lengkapnya ini, ya, lengkapnya talafu fi, atas orang-orang yang berselisih. Di dunia sekarang ini, ya, di dunia sekarang ini, siapa yang tidak mempersoalkan, siapa yang tidak mempermasalahkan akan Sabat? Bagi orang Yahudi itu bukan masalah. Bagi pemelihara Sabat di luar Advent itu bukan satu masalah. Tapi bagi di luar Yahudi dan di luar para pemelihara Sabat non Advent dan Advent, ya, jadi ada juga di luar Advent yang pemelihara Sabat, ya. Ya. Jadi tapi kita fokuskan di sini bahwa bahkan orang-orang yang berselisih paham tentang Sabat tersebut. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumul kiamat. Sesungguhnya Tuhan Allahmu pada hari kiamat, pada hari kedatangan, pada hari terakhir akan memberi keputusan yang seadil-adilnya tentang apa yang diperselisihkan. Apa yang diperselisihkan itu? Sabat. Ya, Sabat. Nah, Tuhan akan memberikan, ya, memberikan keputusan, ya, yang mereka yang memperselisihkan itu. Ungkapan kata menghormati Sabat, diwajibkan menghormati Sabat,
pada note terjemahan, ya pada note terjemahan Al-Quran, ada note-nya, berarti memperbanyak ibadat dan amalan-amalan saleh serta meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Jadi bagaimana siapa yang sampaikan ini? Siapa yang katakan ini? Bukan Alkitab. Ya, note ini bukan dari Alkitab. Tapi note ini ya tentunya dari keyakinan, dari kepercayaan, dari buku, dari Quran yang diberikan garis secara khusus. Oke, jadi sangat jelas apa yang disampaikan oleh ayat-ayat tersebut. Kemudian ada satu ungkapan pada slide selanjutnya. Ini diambil satu cerita, satu kisah, satu sejarah. Ya, sejarahnya ini adalah peristiwa ketika sudah berada di Medina. Jadi penulisan atau wahyu Al-Quran itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan periode Mekah, artinya ditulis di Mekah atau diturunkan di Mekah, dan periode Medina yang diturunkan di Medina. Oke. Peristiwa ini ketika diambil ceritanya Musa kembali. Jadi diambil cerita Musa. Sehubungan ketika mereka berada di Bukit Sinai, atau kalau saudara kita dari Musa katakan itu adalah Turzina. Potongan ayat tersebut atau surat An-Nisa ayat 154 mengatakan wa qulna lahum. Oke. Dan Tuhan berfirman kepada mereka. Oke. Wa qulna lahum la ta'du fi sabti wa ahazna minhum misaqan ghalizan wa qulna lahum, dan kami berfirman kepada mereka, kepada orang-orang Israel, la ta'adu fis sabti, janganlah engkau melanggar sabat. Oke. Tuhan tidak katakan la ta'adu fil jum'ah, la ta'adu fil ahad, ya, tapi Tuhan katakan la ta'adu fis sabti, jangan engkau melanggar hari Sabat. Kenapa? Wa ahazna minhum, ya, karena kami telah membuat atau mengambil perjanjian yang kokoh. Sabat itu adalah sebuah berit, sebuah perjanjian yang kokoh antara bangsa Israel, antara orang Ibrani, antara manusia dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah. Dan ayat selanjutnya katakan bahwa mereka melanggar perjanjian itu karena kekafiran mereka, ya, wa kufrihim bi ayatillah. Jadi orang-orang Israel atau yang dicatat dalam Al-Quran bahwa mereka telah melanggar perjanjian itu. Makanya itu dalam konteks Yeremia akan membuat sebuah berit yang baru, perjanjian yang baru. Ingat, cerita dalam Quran lagi. Apa yang ada di dalamnya? Ini yang kalau kita perhatikan, kalau kita amati, kalau kita hanya diingatkan pada ayat 65. Tetapi pada dasarnya ini adalah satu rentetan urutan ayat demi ayat hingga pada ayatnya yang ke-66 dalam surat Al-Baqarah. Oke. Ceritanya adalah ketika tadi kan sebutkan bahwa perjanjian itu kokoh, kemudian mereka melanggar perjanjian itu,
kemudian diingatkan lagi dalam surah Al-Baqarah ayatnya yang ke-63. Apa yang dikatakan di sana? Wazkuru, tanda merah itu, wazkuru ma fi la'allakum tattaqun. Artinya ingatlah, kembali lagi. Kata uzkur, kata zakor adalah meditasikan bahwa kami telah melanggar, bahwa kami telah bersalah, dan apa yang dapat kami lakukan untuk menebus akan kesalahan tersebut. Tuhan ingatkan lagi, ingat apa yang ada di dalamnya, agar ketika engkau mengingat, ketika engkau memikirkan, ketika engkau merenungkan, maka engkau akan semakin bertakwa. Kemudian setelah mereka berpaling, summa tawallaitum min ba'di zalik. Oke. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Sangat rugi kalau berpaling dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan pada ayat yang ke-65 dikatakan, ini yang sering dihafalkan oleh banyak saudara-saudara kita. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ارْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Oke. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ, sesungguhnya. Alimtum ini bukan hanya satu, tetapi ada banyak orang. Ya, alimtum. Makanya ditambah lazina. Alimtum ini dalam bentuk jamak. Jadi orang-orang yang mengetahui, yang memahami, yang mengerti. Makanya muncullah istilah alim ulama di sana. Orang-orang yang paham. Tetapi ya, walaqad alimtumul ladzina tada'u minkum. Ya, ada yang melanggar. Ya. Orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti, mungkin tidak tahu apa itu pelanggaran. Ya, apa itu melanggar. Tetapi ini adalah orang-orang yang mengetahui ada orang yang melanggar. Apa yang mereka langgar itu? Oke, Fisafti adalah hari Sabtu. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia menyaksikan ya orang-orang yang melanggar tadi. Kalau kita baca kembali di surat An-Nisa tadi, ayat yang ke-154, 155, maka mereka telah melanggar berit itu, melanggar perjanjian yang kokoh itu. Dan Tuhan ingatkan kembali bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang mengetahui. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengetahui dan melanggar. Ya, apa yang dilanggar? Perjanjian itu, perjanjian yang kekal itu, yakni sabti. Maka tindakan Tuhan berkata, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kami berfirman kepada mereka yang melanggar, mereka yang tahu dan melanggar, mereka yang memahami dan melanggar. Kunu qiradatan khasiin. Maka mereka ya katanya ya seperti kera. Beberapa penafsir bahasa Arab mengatakan bahwa mereka tidak membedakan, seperti kera ini tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang tidak kudus. Jadi seperti kera yang tidak dapat membedakan, padahal mereka itu adalah manusia. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, dalam waktu 3 hari, ini penafsir ya penafsir bahasa Arab, katakan bahwa akhirnya pada waktu 3 hari mereka akan meninggal. Tapi ya wallahu alam, kita tidak tahu, tapi yang pasti di sini adalah Tuhan katakan faqulna lahum nuqiradatan khasiin. Ya, jangan melanggar. Dan kalau melanggar, kami akan berikan teguran ataupun satu tindakan yang keras. Makanya pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-66 katakan
فجعلناها نقلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Oke, jadi peringatan tersebut ataupun kalau diambil tafsiran para penerjemah tersebut, teguran tersebut atau hukuman tersebut terjadi benar-benar pada masa itu, kan? Dan bagian datang kemudian, dan itu menjadi pelajaran supaya orang-orang bertakwa, atau kalau kita melihat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, sangat indah bukan? Ya, luar biasa penyampaian-penyampaian daripada firman Tuhan atau penyampaian Tuhan kepada umatnya, sehingga terkadang itu membuat orang bingung, terkadang itu membuat orang, oh mana yang benar ini, dan lain sebagainya. Dan itu juga pernah dialami oleh umat-umat Tuhan, bahkan itu diungkapkan di dalam Al-Quran pada surat Yunus, pada slide yang terakhir, sampaikan begini. Ini luar biasa ini. Bukan hanya kita yang diingatkan, tetapi kepada Muhammad yang berada pada keraguan-raguan. Fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaik. Oke, jadi maka jika kamu Muhammad berada dalam fisakin, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang diturunkan, mimma anzalna ilaika, tentang apa yang diwahyukan, apa yang diturunkan kepadamu. Fas'alil ladzina yaqra'una. Oke. Jadi bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada orang yang tahu, bertanya kepada orang yang memahaminya. Makanya disebutkan fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Oke. Jadi bertanyalah kepada orang-orang yaqra'una, yang membaca, bukan yang membaca Quran ini, tapi yaqra'unal kitab, yang membaca Alkitab min qablika, sebelum ya kamu. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Jadi sebenarnya atau sesungguh-sungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Oke, mudah-mudahan dengan sharing pada malam hari ini akan memberikan nuansa, bukan hanya berpikir kita, tetapi nuansa baru di dalam kehidupan kita, dalam penyembahan kita, bahwa kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesungguhnya benar adanya, berdasarkan Alkitab, berdasarkan sejarah, dan sebuah perbandingan. Kita tentunya harus bersyukur kepada saudara-saudara kita, umat-umat muslim, kaum Kedar. Oleh karena mereka memiliki Alkitab, di mana di situ adalah musaddiqal liman, membenarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, ataupun di dalam Torah, di dalam Nevim, ataupun di Ketuvim. Mudah-mudahan ini menjadi berkat pada malam hari ini, sehingga kita terberkati pada malam hari ini, selanjutnya ataupun seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada Bapak Iwan yang telah menyampaikan materi malam hari ini. Dan kita lanjut dengan beberapa tanya jawab. Kita akan lanjutkan dengan memberikan pertanyaan ya. Namun sebelum nanti Bapak Ibu memberikan pertanyaan,
Ya, mungkin kepada pembicara malam hari ini saya ingin memberikan satu pertanyaan pertama ya. Beberapa minggu yang lalu kami diundang untuk berdialog dengan seorang muslim ya yang tergabung dalam satu komunitas ya, ISDN namanya, islam.net ya. Dan di sana disampaikan di dalam surat An-Nahl tadi 124 bahwa hukum ini tentang sabat ini tidak ditujukan kepada kaum muslim pada umumnya. Jadi disebutkan bahwa ini ditujukan hanya kepada orang Yahudi saja. Jadi itu tidak akan disebut sebagai hukum yang mengikat sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, disampaikan juga bahwa saudara-saudara kita ini percaya bahwa hukum yang terbaru, firman yang terbaru itu adalah Quran yang diturunkan terakhir. Sehingga hukum yang lama itu otomatis terhapus ya, tidak lagi berlaku. Nah, ini yang ingin saya tanyakan sebelum nanti saya lemparkan kepada audiens untuk bisa memberikan pertanyaan. Silahkan Pak Iwan. Di unmute dulu Pak, di unmute dulu. Ya oke, silakan. Oke, terima kasih banyak untuk sebuah pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya sangat mudah, cuma jawabannya yang susah. Oke, dengan surat An-Nahl, ayatnya yang ke-123, oke, 123, istilahnya kalau orang Israel ataupun ketika kita membaca akan Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang tertulis, ada yang secara istilahnya literal, berarti kalau orang Israel katakan itu atau pembacaan Alkitab namanya secara pesat, jujur apa adanya, ya, jujur apa adanya. Dalam surat An-Nisa, An-Nahl tadi ya yang disampaikan, kita lihat kembali ya kan surat An-Nahl itu. Pada ayat yang ke-123 dan 124 secara pesat ataupun secara literal di sana. Pertama disebutkan summa auhayna ilaika. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu. Satu, kepadamu. Kepada siapa? Kepada ya. Jadi ada poin di sana. Satu, kepada pribadi, ya, kepadamu. Makanya terjemahannya di sana adalah tanda ya dalam kurung adalah Muhammad. Ya, jadi kepada Muhammad kami wahyukan, atau kita ambil bahasa yang lebih bahwa Tuhan mewahyukan kepada Muhammad. Tabi'i millat ta Ibrahim, ikutlah akan agama Ibrahim. Itu yang pertama. Jadi di ayat tersebut pada zaman Islam muncul, di mana Nabi Muhammad itu diwahyukan untuk mengikuti. Nabi Muhammad saja diinstruksikan untuk mengikut akan agama Ibrahim. Itu berarti bahwa umat-umatnya pun harus ikut kepada ya Nabi Muhammad kan contohnya sebagai pengikut. Di ayat yang selanjutnya, yang di ayat 124 ya 124. Inna ju'ilal sabtu, pada kalimat selanjutnya
alallazih talafuh, terhadap orang-orang yang berselisih pun diwajibkan. Yang memahami akan Sabat itu dan tidak menjadi satu persoalan itu bukan satu masalah, tapi yang berselisih pun adalah satu kewajiban. Dan jikalau ini terus istilahnya mengambil satu keputusan untuk tidak mau menerimanya, makanya Tuhan katakan ayat selanjutnya, wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal kiamat, sesungguhnya Tuhan Allahmu akan memberi putusan pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa Sabat merupakan standar penghakiman, karena masuk di yaumul kiamat. Di ayat-ayat sebelumnya, dalam konteks surat Al-Baqarah, ayatnya yang ke-65, memang ada beberapa penafsiran, kan namanya penafsiran, ya kan? Penafsiran yang disampaikan tersebut itu bisa jadi ya benar, bisa jadi tidak benar, namanya penafsiran. Tapi ketika kita kembali kepada pesatnya, jujur apa adanya, maka mari kita kita tengok, orang Malaysia katakan kita tengok dalam surat Al-Baqarah, walaqad alimtumul laji. Tidak disebutkan di sana adalah walaqad alimtumul yahud, orang-orang Yahudi yang tahu. Tapi di situ adalah lazim, orang-orang yang tahu. Jadi general, bukan secara spesifik. Itu pesat, istilahnya jujur apa adanya, berdasarkan ayat tersebut. Oleh karena itu, ya di penutup slide, ya di penutup slide tersebut disebutkan bahwa jikalau engkau ragu-ragu, ya jikalau engkau cemas, jikalau engkau tidak paham, maka tanya kepada ahlinya, tanya kepada orang yang tahu, tanya kepada orang yang membaca Alkitab. Siapa itu? Orang sebelum kamu. Sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad. Siapa itu? Orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Orang-orang yang ya hidup di tahun sebelum Masehi ataupun setelah Masehi, sebelum Muhammad. Orang-orang Kristen. Makanya disebutkan fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablikum. Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada satu, Nabi Muhammad yang ragu-ragu, ataupun kepada umatnya yang ragu-ragu. Jadi basicnya di sini, ya, artinya intinya di sini adalah kembali kepada Alkitab. Ya, kalau tidak tahu, kalau tidak paham, jangan cuma asal istilahnya mereka-reka atau hanya angan-angankan saja. Itu sama seperti ini. Torahnya, ingat Torah itu kan ada beberapa. Torahnya orang Yahudi dengan Torahnya orang Kristen itu kan sama. Ya, sama. Torahnya orang Samaria itu juga sama. Ya, itu sama. Torah Samaria, Torah Yahudi, Torah Kristen itu sama. Itu bisa dibuktikan atau eksis ya sejak istilahnya ribuan tahun, dan itu tidak berbeda satu dengan yang lain. Tiga Torah ini, ya satu buku ini, ya Torah namanya, ya satu buku ini namanya buku Torah, diyakini oleh tiga agama. Tapi Torahnya umat Muslim
itu adalah sesuatu yang tak dapat dibuktikan secara ilmiah dalam pengertian kata. Ya, dalam pengertian kata itu hanya katanya ada di Lauhul Mahfuz. Kan? Jadi itu ada di apa namanya? Ya, ada di surga sana. Ya. Dan adapun yang kita lihat di sini sebuah keyakinan yang dikatakan ya rukun iman kan, rukun iman. Antuk minubillah wal malaikati wa kutubihi. Percaya kepada ya Allah, kepada nabi-nabi, kemudian kepada ya kitab-kitabnya. Oke, jadi secara spesifik yang tadi dikatakan, kita kembali apa yang dikatakan oleh ayat tersebut. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada mereka yang membacakan Alkitab, dan dalam surah An-Nahl itu disampaikan bahwa Sabat itu adalah merupakan standar penghakiman. Dan ada perintah di sana ikut akan agama Ibrahim. Oke? Atau ada tanggapan, maksudnya bukan tanggapan, tapi ada sesuatu yang belum disentuh dari pertanyaan tersebut. Ya, jadi saudara-saudara kita kaum muslim menganggap bahwa firman yang diturunkan ini itu ada masanya ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, untuk orang-orang Yahudi itu ya untuk orang-orang Yahudi. Jadi istilahnya Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan untuk kaum muslim diturunkanlah Quran tadi yang disebutkan sebagai hukum yang baru. Ya, hukum yang baru. Jadi kalau seandainya hukum yang baru datang, maka yang lama sudah tidak berlaku. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa Sabat ini forever? Sabat ini adalah satu hukum yang istilahnya berlaku untuk selamanya. Demikian. Oke, terima kasih. Yang ditolak oleh saudara kita adalah Sabat. Bagaimana dengan sunat? Bagaimana dengan sunat? Sunat tidak ditolak. Menurut sejarawan tadi, yaitu Sosmen, yang hidup sekitar 300 tahun sebelum Kristus, bahwa Berit Milah itu adalah warisan daripada Abraham kepada Ismail dan kepada Hagar, yang dihidupkan dari waktu ke waktu, walaupun itu adalah secara oral ataupun secara lisan, yang sampai saat ini itu masih bertahan. Jadi ada pemilahan, ini yang kita pilih saja. Sementara yang satu ini karena cocok dengan kita, ini yang kita terima, ini yang kita ambil. Sementara Sabat tidak cocok dengan kita, padahal atau walaupun itu tertulis dalam Alkitab. Bukankah Tuhan berkata, ini kan kembali, bukankah Tuhan berkata, la ta'adu, la ta'adu, jangan langgar, la ta'adu fisabti. Sekali lagi, itu kan tafsiran mereka. Tafsiran sekali lagi bisa benar, bisa salah. Tapi tolak ukur daripada kebenaran itu adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Banyak orang yang berkata seperti ini, bahwa Alkitab itu satu, itu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Quran. Kembali lagi, siapakah saudara, siapakah kita yang menyatakan bahwa firman Tuhan yang adalah firman atau suara Tuhan yang tidak sempurna?
Kalau mungkin tulisan kita bisa diedit, kalau mungkin tulisan kita ya mungkin itu tidak sempurna. Tetapi ini adalah istilahnya dhavar. Ya, ingat mouth ini atau alefnya Tuhan. Ya, namanya saja alef. Artinya fa-nya itu Tuhan, mulutnya Tuhan itu memiliki kuasa, dan kuasanya itu yang pasti tidak ada level di mana dia tidak sempurna dan yang ini adalah sempurna. Itu kan tafsiran orang, ya, tafsirannya saja bahwa perjanjian lama atau tanah itu tidak sempurna, sementara ini sempurna. Tidak berlaku ya lagi karena sudah ada hukum yang baru. Hukum duniawi dengan hukum Tuhan ya itu berbeda tentunya. Orang hanya melihat dari kacamata kita, melihat bahwa menyamakan bahwa hukum duniawi dengan hukum Tuhan itu sama dalam tanda kutip. Sehingga ketika datang sebagai tafsiran mereka adalah penyempurna, maka ini tidak berlaku lagi. Apakah benar pertanyaannya? Firman Tuhan itu tidak sempurna. Yang berikut adalah nanti di pembahasan lain kayaknya ini adalah haji. Haji itu adalah warisan daripada buku Mazmur. Ya, haji itu adalah warisan daripada buku Mazmur. Tapi itu kesempatan lain kalau kita bertemu. Tapi yang pasti, ya, yang pasti bahwa itu adalah tafsiran karena menolak akan keyakinan tersebut. Memang keyakinan seseorang itu tidak sederhana dari apa yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini karena kita ini berteman, jadi enak ngobrolnya. Baik, tadi sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama tadi Bapak Samuel dari Probolinggo. Kemudian yang kedua Bapak Adrian Runesi dari Banyuwangi. Silahkan, penanya pertama Bapak Samuel dari Probolinggo, langsung saja. Tidak jadi Pak Pen, sudah diwakilkan jenengan. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Adrian Runesi di kolom chat ini. Apakah Nabi Muhammad menguduskan hari Sabat? Itu pertanyaannya Pak. Silahkan dijawab. Oke, terima kasih. Kalau kita menanyakan kembali kepada saudara-saudara, kita yang memproklamirkan, kita yang mengkhotbahkan, kita yang mewartakan akan bahwa Sabat itu adalah benar adanya dan kita harus menjaga kekudusan Sabat sesuai dengan konteks Alkitab. Kemudian kita sampaikan masalah kesehatan bahwa itu dilarang dan kita tidak boleh merokok, kita tidak boleh minum minuman keras atau makan binatang yang diharamkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita melanggar itu? Tentu tidak, bukan? Tentu tidak. Oke. Dalam kembali lagi pesatnya di sini, kembali kepada Al-Qur'an. Pertama tadi, dalam surat An-Nahl disebutkan bahwa summa auhayna ilaika an ittabi'i millata Ibrahim. Kami wahyukan kepadamu Muhammad. Ya. An ittabi'i millat. Ikutlah akan millatnya Ibrahim. Agamanya Ibrahim. Dia adalah seorang yang hanif, seorang yang selalu mencari akan kebenaran. Dan karakteristiknya daripada agama Ibrahim di sana adalah innama ju'ilal sabtu.
diwajibkan untuk menghormati hari Sabat. Itu kan pekabarannya. Oke, itu logikanya. Nah, jadi pekabarannya adalah berbicara tentang Sabat. Pekabaran yang lain adalah la ta'adu fis sabti dalam surat An-Nisa tadi 154. Jangan engkau melanggar hari Sabat. Kemudian wa qulna lahum, itu firman Tuhan. Kalau melanggar maka ada hukumannya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu berkali-kali perumpamaan, dan ketika ragu fas'al-lazina yaqra'unal kitaba min qablik, maka tanya kepada kitab. Sekarang ketika ditanya apakah Muhammad juga menunjukkan Sabat, hanya ada satu yang sempat saya baca dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa pada hari Sabat Muhammad naik onta, kemudian dia pergi ke tempat sembahyang pada hari Sabat pada jam 9, atau bukan pada jam 9, tetapi pada waktu duha. Duha itu adalah sekitar ketika orang berdiri itu matahari itu sejajar dengan kita. Ya, itu waktu duha pada hari Sabat. Oke, jadi ketika ditanya apakah Muhammad berbakti pada hari Sabat, itu adalah bukti-bukti berdasarkan akan histori ataupun berdasarkan akan Alkitab. Kemudian ada yang disebut ya istilahnya background penulisan atau nuzul, latar belakang penulisan. Ketika kita membaca akan surat Al-Baqarah tadi pada ayatnya yang pada ayatnya yang ke-65, itu adalah sebuah peristiwa. Ini sejarah ya, sejarah. Sejarahnya adalah sejak mula pertama pada saat Nabi Muhammad itu dipanggil, ya istilahnya dipanggil menjadi rasul, maka tidak berbicara tentang Jumat, yang ada kan berbicara tentang Sabat. Kemudian pada saat dia hijrah dari ini sampai ke Madinatul Nabi, dari Yathrib ini, ya, dia hijrah dari Mekah dia ke Yathrib atau ke Madinah sekarang, maka pada waktu itu adalah sebuah perjalanan yang cukup lama, dan itu merupakan hijrah yang besar-besaran pada waktu itu. Pada tahun 622, pada bulan September. Pada waktu itu adalah hari Jumat. Maka sebuah seruan menurut sejarah Islam. Oke, menurut sejarah Islam. Boleh jejak digital ya, jejak digital. Sekarang ini hari gini kan. Jadi kita bisa lihat di jejak digital di sana, di mana pada tanggal itu Muhammad menurut sejarah Islam melaksanakan salat Jumat itu pada tahun 622. Dengan kata lain, 10 tahun ya tidak ada salat Jumat. 10 tahun ya, masa dia istilahnya menjadi seorang rasul atau dipanggil dalam penerimaan saudara-saudara kita. Lalu apa kalau tidak ada salat Jumat? Dan ketika salat Jumat itu terjadi, maka surat yang telah kita baca, yaitu surat Al-Baqarah, yang disebut dengan surat Madaniyah atau yang diturunkan di Madinah, yang surat Al-Baqarah tadi itu adalah bagian daripada teguran tersebut. Mari kita lihat kembali apa yang dikatakan oleh surat Al-Baqarah itu tadi. Oke, jadi hanya mengingatkan kembali, kalau tidak salah ya, di slide keberapa, 12 kah? Walaqad alimtumul ladzi tad'un minkum fis sabti. Oke. Jadi
sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar. Jadi dengan kata lain, bahwa cerita ini, pelanggaran ini disampaikan agar tidak ada atau tidak berlanjut pelanggaran demi pelanggaran kembali. Jadi kalau ditanya apakah Muhammad berbakti pada hari Sabat, hanya itu yang kita bisa sampaikan, bahwa ada satu hadis yang menyatakan bahwa pada hari Sabat Muhammad pergi ke sinagog, ke tempat ibadah, kemudian itu pada waktu duha, pada waktu pagi. Untuk detailnya, ya hanya itu yang tersampaikan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya berikutnya Bapak Hevin. Setelah itu nanti Ibu Anis di kolom chat. Silahkan Bapak Hevin dari Asem Bagus. Bapak Hevin, ada? Tidak ada ya? Ya, selamat malam, selamat sahabat. Maaf, saya yang bertanya. Oh, oke, silahkan. Ya, saya mau bertanya, Bapak Iwan. Saya itu dari Muslim. Ya, pertanyaan saya itu bagaimana meyakinkan saudara-saudara kita umat Muslim kalau hari Sabat itu hari yang dikuduskan. Masalahnya kan yang ditekankan di umat Muslim kita itu kan membaca Arabnya, bukan terjemahannya. Soalnya kan kalau baca Arabnya itu kan pahalanya lebih besar daripada baca artinya. Nah, bagaimana cara meyakinkan saudara-saudara kita yang umat Muslim itu kalau hari Sabat itu hari yang dikuduskan seperti yang ada di surat An-Nahl tadi 124. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Pak Iwan. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan yang luar biasa. Ini adalah harapan kita. Ketika kita memahami sesuatu kemudian mencoba untuk menyampaikannya kembali supaya apa yang kita pahami dipahami oleh saudara-saudara kita ataupun dimengerti. Sekali lagi bahwa keyakinan atau iman itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Tidak sesederhana dengan apa yang kita istilahnya angankan. Tapi kembali bahwa pertama, bagaimana caranya? Sepintar apapun kita, sehebat apapun dan menguasai bahasa dan ilmu teologi, kalau kita tidak memiliki yang disebut dengan pendekatan, maka itu sangat susah. Kalau kita memiliki hubungan emosional, biar istilahnya seperti ini. Makanya Yesus itu adalah mingle with the people. Dia tinggal di tengah-tengah daripada para saudara-saudara kita dari Makassar itu yang disebut dengan Mahabbah Institute. Dia bergaul, dia adakan pendekatan. Jadi ketika sudah ada hubungan yang baik dengan mereka, apalagi kalau sudah lebih akrab, berteman, maka mudah untuk kita menyampaikan entah itu teguran, entah itu ajakan kepada saudara-saudara kita. Walaupun mungkin kita tidak memahami akan bahasa Arab, kita tidak bisa membaca bahasa Arab, hanya terjemahan,
maka itu bukan menjadi satu persoalan. Masih ingat ketika Paulus berada di mana ini, di Athena, ya, dengan segala capability, dengan segala kemampuan yang dia miliki, ketika dia berjalan-jalan dan mensurvei akan daerah tersebut, lebih khusus ketika dia ke tempat-tempat ramai di pasar, dengan segala kemampuan yang dimiliki, pertanyaannya ketika dia berkhotbah, ketika dia menyampaikan akan kebenaran dengan budaya, dengan bahasa ya setempat, adakah di antara mereka yang banyakkah di antara mereka yang mempercayai selain dengan ungkapan si peleter? Ya. Nah, demikian pula kita. Dalam kehidupan kita adalah pertama, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengadakan ya istilahnya pembauran, pertemanan. Kalau kita berteman, ada banyak kesaksian, teman-teman, orang-orang atau mahabbah ini, atau siapapun, mungkin bagi saudara-saudara dimanapun berada, ketika sudah bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita. Saya punya pengalaman tersendiri, ketika bersama dengan teman-teman mahabbah yang ada di Makassar. Ya, ketika kami berteman dengan saudara-saudara kita dari kaum Kedar, maka suatu saat pada hari sebelum Sabat berakhir, kami pun dipanggil ke sebuah masjid. Dan apa yang kami lakukan di masjid itu, mereka mintakan supaya kami membagikan akan iman kita, dan kami bagikan di sana. Tapi sebelumnya adalah pada waktu itu Sabat pun akan berakhir, dan waktu itu adalah maghrib. Dan pada saat maghrib itu tiba, maka kami minta izin kepada pengurus masjid yang ada di situ. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah kalian orang-orang Advent ini ya di di bagian perempuan saja punya di saf perempuan saja. Ya, sementara kami akan salat di depan. Kalian buka tutup Sabat atau ibadah di saf perempuan. Kemudian kami buat itu. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi adalah seperti ini. Mereka lakukan salat maghrib itu di depan sana, sementara kami berada di belakang, dan mereka cepat menyelesaikan sementara kami belum selesai tutup Sabat, karena kami membaca dan merenungkan akan Alkitab di dalam masjid. Dan mereka melihat, bahkan bukan hanya melihat, tetapi merekam akan kegiatan itu, tutup Sabat kami. Maka kami pun dipanggil bersama dengan teman-teman dari mahabbah ini dan men-sharing akan iman ataupun keyakinan, kepercayaan yang kita istilahnya hidupkan setiap hari atau sesuai dengan akan Alkitab. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi yang seperti itu? Karena ya hubungan emosional antara mahabbah dengan ya salah satu kelompok umat Muslim yang ada di kota Makassar. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan, ya, kita buat pamflet saja, kita buat ajakan, kita akan dipermasalahkan. Karena itu adalah jadikan sebagai satu sarah. Oke, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab Bu Hevin. Dan saya lihat pertanyaan di kolom chat dari Ibu Anis kelihatannya mirip-mirip ya. Jadi mungkin sudah terjawab. Baik, terima kasih.
Waktu kita tinggal 15 menit, semoga ini bisa kita maksimalkan ya. Boleh tolong nyalakan video Pak Samuel supaya kita bisa berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Ini saya mau tanya ke Pak Iwan. Apakah tidak ada lagi yang berhubungan dengan pertanyaannya Pak Adrian tadi ya, tentang Muhammad apakah menguduskan hari Sabat? Karena kalau saya berpikir, kalau memang Muhammad tidak menguduskan hari Sabat, dan dia, kalau memang dia benar-benar seorang nabi atau rasul, tentunya Tuhan akan menegur dia. Tapi kenyataannya sampai sekarang, umat tetangga sebelah itu masih menguduskan atau beribadah. Saya jadi meragukan apakah benar Muhammad ini seorang nabi dan rasul. Mungkin bisa ditanggapi Pak Iwan. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih. Berbicara tentang teguran Tuhan terhadap para pelanggar, secara jelas itu sudah termaktub, itu sudah tercatat maupun tersirat dalam Al-Quran. Banyak teguran-teguran yang disampaikan. Walaupun ada sebuah ungkapan, sama ada salah satu slide yang sempat saya bagikan, tapi kebetulan saya tidak sempat sampaikan lewat lisan, tapi saya bagikan di slide yang keempat. Slide yang keempat. Bisa dibuka, Pendeta Daniel. Pada slide yang keempat itu, ya, terima kasih. Pada slide yang keempat itu adalah berbicara tentang sibgah atau tentang baptisan. Kembali, pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara kita dari Muslim itu dibaptiskan atau tidak? Tentunya tidak. Mereka hanya dimillah, mereka hanya disunat. Padahal di dalam Al-Quran itu ada penekanan dan ada perintah. Sibgatallah wa man ahsanu minallahi sibgatan wa nahnu lahu abidun. Menerima baptisan Allah. Oke. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-138. Tapi sampai sejauh ini, sampai detik ini, tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dipraktekkan oleh saudara-saudara kita. Kemudian ada sebuah ungkapan yang sempat saya dengar dan sering kita dengar pada hari Jumat. Kenapa saudara-saudara kita dari Muslim itu beribadah pada hari Jumat? Mereka ambil satu ayat dari surat Al-Jum'ah yang dikatakan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'at. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'ah zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk tunaikan sembahyang, di sini terjemahkan pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Tuhan dan tinggalkan jual beli. Ini adalah tapi satu-satunya dalil yang ada dalam Quran tentang peribadatan hari Jumat.
Tetapi ada banyak perintah di dalam Al-Quran tentang menguduskan Sabat. Dan tidak ada dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'du fil Jum'at. Jangan langgar hari Jumat. Yang ada adalah la ta'du fis sabti. Walaqad alimtumul ladzina tad'un minkum fil Jum'at. Tidak ada. Yang ada adalah ya fis sabti. Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan innama ju'ilal Jum'ah. Yang ada hanyalah innama ju'ilal sabti. Dengan kata lain, bahwa sangat jelas bagaimana teguran Tuhan, ajakan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk mana mengikut akan agama Ibrahim, mengikut akan perintah Tuhan. Dan seperti pertanyaan tadi, itu yang dikatakan bahwa ada bukti jejak digital dari sebuah hadits yang mengatakan bahwa pada hari Sabat pagi, Muhammad pergi ke tempat sembahyang atau tempat ibadah. Dan ketika terjadi pelanggaran tadi, maka ada teguran dan teguran. Tapi sekali lagi bahwa interpretasi ya yang membedakan. Apakah saudara-saudara kita pandangan terhadap Nabi Muhammad itu sama dengan kita ataupun dari Alkitab? Ya tentunya beda. Bagi orang Kristen sekali lagi ini dalam internalnya. Bagi orang Kristen bahwa Nabi Muhammad tidak diterima sebagai nabi dengan kriteria ya atau dengan syarat-syarat dari Alkitab. Itu internalnya. Tetapi bagi ya saudara-saudara dari Muslim, ya tentunya itu adalah nabi yang besar. Oke, boleh begitu? Baik, terima Oke, kasih. siap. Terima kasih tanggapannya, Pak. Sudah cukup Pak Samuel ya. Baik, satu penanya terakhir sebelum kita tutup. Silahkan. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin ada. Ini terakhir di kolom chat ya. Saya bacakan saja di kolom chat dari Bapak Billy Nenotek. Di dalam Al-Baqarah 65, jadilah kamu kera yang hina. Ini perkataan siapa? Ini maksudnya perkataan siapa? Maksudnya bagaimana ini? Perkataan siapa? Firman Allah ini. Oke Pak, terima kasih. Saya boleh tanya langsung ya. Oke, saya mau tanya kepada Pak Iwan. Dalam Al-Quran, khususnya Al-Baqarah 65 tadi ya, itu mengatakan bahwa orang yang melanggar hari Sabat akan menjadi kera yang hina. Ini perkataan siapa Pak? Apakah wahyu yang Tuhan berikan melalui Nabi Muhammad atau siapa yang mengatakan perkataan itu? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada sebuah ungkapan dalam sebelum kita jawab ke sana, ada sebuah ungkapan dalam surat Al-Baqarah ayatnya yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita memberikan pengertian itu, Alkitab atau dalam hal ini adalah Al-Quran, karena itu adalah bicara tentang zalika, Alkitab atau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi saya tidak ragu apa yang dikatakan oleh Al-Quran
sehubungan dengan pertanyaan tadi, siapakah yang menyatakan ini? Ayat itu mengatakan secara jujur dan jelas, fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Fakulna ini merujuk kepada ya davar atau firman. Firman siapa? Nah, ada kata ganti di sana. Yang terakhir itu adalah ya kata ganti daripada Tuhan di sana. Kata ganti daripada Tuhan, fakulna. Jadi Tuhan yang berfirman. Jadi bukan bukan Nabi Muhammad yang berfirman atau bersabda, tetapi Tuhan yang berfirman di sana berdasarkan ayat tersebut. Fakulna lahum. Kami berfirman kepada siapa? Lahum, kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi alimtumul ladzi tada'u, yang telah mengetahui dan melanggar, maka Tuhan katakan fakulna lahum kunu kiradatan khasiin. Oke? Baik, sudah cukup jelas, Pak Billy? Terima kasih. Oke. Baik, kita tiba pada closing statement. Penutup. Silahkan kata-kata penutup dari pembicara Pak Iwan sebelum kita tutup dengan doa. Baik, hal yang pertama yang kita harus ingat adalah bahwa Allah telah memilih kita dalam satu tugas dan tanggung jawab kita adalah sebagai zakor, pengingat, lewat pengetahuan kita. Makanya Tuhan kan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Oleh karena itu, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita yang memahami tentang kebenaran Tuhan, tentang firman Tuhan, marilah kita mengingatkan atau memberi peringatan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, agar mereka lebih dekat dengan Tuhan. Bahwa sesungguhnya seperti pembicaraan kita, topik kita, bahwa kita harus dapat memisahkan antara yang benar dengan yang tidak benar, antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Karena Tuhan juga itu memberikan contoh kepada kita untuk sanggup memisahkan. Itulah yang disebutkan dalam Keluaran yang ke-20, ayatnya yang ke-8. Zakor et yom es-sabat lekaddesuh. Renungkanlah, pikirkanlah bahwa sabat itu adalah kudus. Dan ketika kita bersaksi, maka kesaksian kita itu akan bukan hanya secara lisan, tetapi kehidupan kita. Makanya disebut sebagai akt. Itu dapat dilihat, bukan cuma didengar. Kita sudah lihat umat-umat yang ada di Jember. Bukan orang katakan kita sudah dengar, tapi kita belum lihat. Tapi saya sudah menyaksikan akan kesaksian hidup dari umat-umat Tuhan, lebih khusus yang ada di distrik Jember. Tuhan memberkati kita semua. Amin.